rakyat di Kampung Baharu Kota Baru. Begitu juga halnya di Pagatan, sebuah kota yang sebagian besar penduduknya adalah suku Bugis. Sebagai ungkapan kegembiraan, rakyat Pagatan secara serentak mengibarkan bendera merah putih dan meneriakan yel-yel penolakan terhadap pemerintah Nica dan segera mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh para pejuang Pagatan. Rapat tersebut menghasilkan satu kesepakatan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Pagatan, KNI Daerah, yang dipimpin oleh Andi Ancong dan juga membentuk TKR, Polisi Militer, pada tanggal 5 Oktober 1945, serta BKR yang telah dibentuk lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 1945. Hal yang sama juga terjadi di Pangkalan Bun. Ketika pemerintah Jepang tiba-tiba menghilang, para pejuang dan tokoh masyarakat telah berunding untuk menyikapi situasi. Dari perundingan yang bersifat rahasia itu, diputuskan beberapa hal berikut. 1. Pemuka tokoh masyarakat merupakan satu badan perwakilan rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. 2. Pangeran Arya-Ningrat, kepala pemerintahan yang akan diangkat oleh perwakilan rakyat. Dia akan memerintah di bekas kerajaan Kota Waringin di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Bun. Semua pegawai yang ada, bersama seluruh anggota polisi, akan ditetapkan menjadi pegawai atau pejabat daerah. 3. Seluruh badan bentukan Jepang, seperti Kounan Hokokudan, Bueitai Shintai dan Seinedan, dijadikan badan kelaskaran rakyat penerus perjuangan bersenjata. 4. Menentukan waktu pengoperan pemerintahan dari kekuasaan Jepang atas dasar instruksi pemerintah RI. Dalam rangka melakukan konsolidasi perjuangan, para tokoh masyarakat di Pangkalan Bun mengadakan pertemuan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 33 orang tokoh masyarakat dan pemuda yang melahirkan organisasi yang diberi nama KRIM, Komite Penyokong Republik Indonesia Merdeka, dengan HM Saleh sebagai ketua. Keesokan harinya, tanggal 18 Oktober 1945, Ketua KRIM beserta seluruh anggotanya mengibarkan bendera merah putih di kantor Lanscap Kota Waringin di Kota Pangkalan Bun. Sikap ini sebagai langkah awal dari kesempatan rakyat Pangkalan Bun. Selanjutnya, para pemuda tidak tinggal diam, segera membentuk organisasi, Angkatan Muda Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, disebut AM, dan diketuai M. Idris Hadi Parmono pada tanggal 19 Agustus 1945. Setelah susunan kepengurusan terbentuk, AM segera mengirim semua anggotanya ke daerah untuk menyebarkan tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, selain membentuk cabang-cabang AM di daerah, pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945. Utusan pemerintah dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Kota Waringin melakukan rapat umum di Gedung Nasional Kota Pangkalan Bun. Dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dari seluruh daerah Kota Waringin. Dalam rapat tersebut semua rakyat Kota Waringin menyokong sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Keputusan ini selanjutnya dibawa Abdullah Majmud ke Jakarta untuk disampaikan kepada pemerintah Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa lain yang tidak kalah menarik adalah sikap-sikap patriotik rakyat Pangkalan Bun untuk menyikapi berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terutama dalam mengambil inisiatif di bawah ini. Pada tanggal 29 Agustus 1945, upacara resmi pengibaran Sang Saka Merah Putih diadakan di muka kantor pemerintahan daerah Pangkalan Bun. Dalam hal ini, pemerintah Jepang tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap rakyat Pangkalan Bun. Sikap Jepang ini meningkatkan semangat dan keberanian rakyat. Pasar malam diadakan mulai tanggal 5 September 1945 dan berlangsung selama 3 malam. Tindakan ini adalah kelanjutan perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 10 September 1945 penyerahan kekuasaan pemerintahan dari kekuasaan Jepang kepada pemerintahan baru yang dijalankan oleh Pangeran Arya-Ningrat sebagai Kepala Distrik Kota Waringin, Sultan dalam pemerintahan. Pada tanggal 25 September 1945. Tentara Australia yang tergabung dengan tentara sekutu Nica mendatangi Kumai untuk mengangkut tentara Jepang sebagai tawanan perang ke Banjarmasin. Sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut, pada tanggal 12 November 1945 Pangeran Arya-Ningrat secara resmi ditetapkan sebagai Kepala Distrik Pangkalan Bun dan merangkap sebagai Sultan dalam pemerintahan Republik Indonesia di daerah Kota Waringin, berkedudukan di Pangkatan Bun berdasarkan surat ketetapan tanggal 11 November 1945 No. 1 KPRI.
Untuk Kepala Distrik Pangkalan Bun ditunjuk seorang yang bernama Mas Omarhan. Apa yang terjadi di Pangkalan Bun juga terjadi di daerah Sampit dan Semuda, di mana para pejuang Sampit merespon berita proklamasi dengan mengibarkan bendera merah putih. Selain itu, para pejuang juga segera membentuk BPRI, Badan Perjuangan Republik Indonesia, pada akhir November 1945 yang dipimpin Abdul Hamid dan Hashim Djapar. Walaupun BPRI melakukan perlawanan terhadap pemerintah sekutu, karena keterbatasan persenjataan dan personil, mereka akhirnya kalah dan kemudian menyingkir ke daerah pedalaman. Pada bulan Januari tahun 1946 Sampit dan Semuda dapat diduduki oleh Belanda sepenuhnya. Di Puruk Cahu, pengibaran bendera merah putih dipimpin A.M. Sangaji, Mahir Mahar dan Adonis Samad pada 9 Oktober 1945. Ini dilakukan sebagai perwujudan dari kegembiraan menerima berita proklamasi. Para pejuang juga mengeluarkan pernyataan bahwa Barito Hulu mendukung negara Republik Indonesia. Pernyataan Tanah Dayak dan Rakyat Dayak bergabung dengan negara Republik Indonesia, NRI, ini disaksikan Cilik Riwut dan Abdoel Moetalib Sangaji. Kegembiraan juga terlihat pada masyarakat Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Dengan dipelopori oleh BPRI yang ada di Anjir Serapat, markas BPRI pimpinan Haji Dahlan, telah dikibarkan bendera merah putih pada tanggal 12 Desember 1945. Di samping itu berdiri cabang Sarekat Kerakyatan Indonesia yang diketuai W.A. Samad Helmut Kunun dan Zailani Nur. Sementara itu untuk menindaklanjuti perintah dari pemerintah RI untuk membentuk badan perjuangan di daerah, maka J.M. Nahan, tokoh Dayak Banjarmasin mengajak para pejuang untuk mendirikan sebuah organisasi. Pada pertemuan yang dihadiri oleh pemuda, tokoh politik dan masyarakat disepakati pembentukan badan perjuangan yang diberi nama YIPI-3, Gerakan Pelopor Penegak Kemerdekaan. YIPI-3 bertujuan menyatukan kekuatan seluruh elemen masyarakat dan pejuang senasib dan sepenanggungan dalam membentuk jaringan komando perang gerilya dalam menghadapi tentara Belanda Nica dan juga menghindari upaya-upaya politik adu domba, divide et impera, yang dijalankan pemerintah Belanda Nica. YIPI-3 kemudian berganti nama dengan GRRI, Gerakan Revolusi Republik Indonesia. Selain GRRI, di Kalimantan juga berdiri organisasi Dayak lainnya, yakni Pemuda Indonesia Merdeka di Barito pimpinan Batara Linggar, Pemuda Indonesia Merdeka di Muara Teweh pimpinan Ahmad Kusasie, Pemuda Republik Indonesia di Marabahan, Bakumpai pimpinan Bahaudin. Namun, pada Desember 1945, semua organisasi dan badan tersebut diperintahkan untuk melebur dengan Pasukan Kesatuan Tentara Rakyat di bawah Komando PP BPRI, BPOK seluruh Indonesia pimpinan Mayor Jenderal Bung Tomo. Situasi di Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai Kota Minyak, berbeda dari situasi di Kalimantan lainnya. Para penjajah bercokol lebih awal dan karenanya berkuasa lebih lama di Kalimantan Timur. Keberadaan minyak telah mengubah wajah daerah. Penduduknya kebanyakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Makassar, Banjarmasin, dan Jawa. Sementara masyarakat Dayak terdesak oleh rakyat pendatang dan memilih masuk ke dalam hutan. Kita mulai dengan kota Samarinda. Hampir sebulan setelah kemerdekaan Indonesia dibacakan, baru terbentuk organisasi yang dipimpin oleh Dr. Soewaji Prawiroharjo yang diberi nama P3KRI, Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 dokter yang dianggap sebagai tokoh pejuang Kalimantan Timur, yaitu Dr. Sendok di Bulungan, Dr. A. Rifai, Dr. Soewondo, dan seorang dokter lagi yang bertugas di Berau. Kemudian berdiri sebuah gerakan yang diberi nama Penjaga Keamanan Rakyat, PKR, pada tanggal 23 September 1945 dengan pemimpinnya RP Yoeo Ono, Bustani Haji N, Junaid Sanusie, M. Asnawiye, dan Hairul Badar. Organisasi inilah yang mempelopori setiap gerakan yang ada di Samarinda. Termasuk pengibaran bendera merah putih di depan Rumah Sakit Karangmumus. Atas peristiwa tersebut, Dr. Suwaji oleh Belanda dipindah tugaskan ke Palu di Sulawesi. Belanda selanjutnya mengeluarkan larangan berorganisasi yang ditandatangani oleh Kapten Bin Kuizen dan Komandan Kepolisian Inspektur Van den Neste. Meski demikian, para pejuang tetap melakukan gerakan dengan sembunyi-sembunyi, sehingga berdirilah Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, BPRI, di bawah pimpinan RP Joewono.
Keberadaan organisasi ini semakin berkembang ke berbagai daerah seperti di Balikpapan yang dipimpin oleh Kasmani dan Dasuki. Lain halnya di Sangat-Sangat, di mana pembentukan organisasi justru berlangsung pada saat penjajahan Jepang. Organisasi Ksatria dibentuk pada bulan Desember 1943 yang dipimpin Sudiono. Organisasi Ksatria didirikan oleh orang-orang Jawa yang didatangkan Jepang, terutama dari Malang, Jawa Timur. Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja yang dinamakan Romusa. Pada April 1942 didatangkan Romusa sebanyak 1.000 orang yang dikenal dengan nama Malang I, disusul pada Juli Malang II sebanyak 1.000 orang. Mereka diangkut dengan kapal maupun perahu Bugis dan dipekerjakan di bangsal-bangsal distrik, Sangga-Sangat, Muara, Anggana dan lain-lain. Organisasi Ksatria yang bersifat sosial ini berganti nama menjadi BPPD, Badan Penolong Perantau Jawa, pada 15 September 1945. Tujuannya tetap sama, yaitu menolong anggotanya apabila dalam kesusahan, memperkokoh kesetiakawanan, dan saling tolong-menolong jika ada anggota yang sakit, meninggal dunia atau memerlukan pertolongan. Organisasi BPPD yang dipimpin oleh Soekardi keanggotaannya semakin berkembang, bukan saja etnis Jawa tetapi juga masyarakat etnis lain seperti Banjar, Maluku, dan Sulawesi. Pemerintah sekutu menjalin hubungan baik dengan BPPD. Sebab sekutu membutuh tenaga untuk melancarkan semua kegiatannya. Begitu juga BPPD menjalin hubungan baik dengan pemerintah sekutu sehingga bantuan bahan makanan seperti beras, sayuran, garam dan sarana transportasi berjalan lancar sepanjang tidak menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat. BPPD juga diizinkan menggunakan lencana merah putih dan mengibarkan bendera merah putih. Namun, ini tidak berlangsung lama. Setelah sekutu menyerahkan Sangat-Sangat kepada tentara Nica Belanda pada 11 September 1945, BPPD dan rakyat Sangat-Sangat merasa tertekan dengan berbagai larangan, seperti penggunaan lencana merah putih dan pengibaran bendera merah putih di Balikpapan, selain BPRI yang telah disebut di atas. Sebelumnya telah terbentuk Komite Indonesia Merdeka, KIM, dengan Abdul Muthalib sebagai ketua. Di daerah Nenang, daerah Balikpapan seberang, dibentuk Komite Penyambutan Indonesia Merdeka, KAPIM, yang diketuai Mo. Rashid. Pada 13 November 1945, dengan dipelopori Komite Indonesia Merdeka, KIM, pimpinan Abdul Muthalib, diadakan pengibaran bendera merah putih yang mengambil tempat di lapangan terbuka Karanganyar Balikpapan, Kompleks BPM, dengan diikuti oleh ribuan masyarakat yang mengenakan lencana merah putih. Pengibaran bendera tersebut dipimpin Abdul Muthalib sendiri dan Hussein Yusuf, sedangkan dalam acara pembacaan doa dipimpin oleh penghulu Ibrahim Nur. Upacara yang diikuti oleh ribuan massa dari Balikpapan ini diketahui oleh tentara Nica. Dengan pasukan militernya mereka bertindak kasar dan membubarkan rapat tersebut dan menangkap para pemimpinnya. Namun, tindakan militer Nica tersebut tidak mengecilkan semangat juang para pemuda. Sesudah peristiwa demonstrasi tersebut, para pejuang segera membentuk kelompok-kelompok perjuangan bersenjata, antara lain, 1. Kelompok Abdur Rachman Muhyiddin yang bermarkas di daerah Balikpapan seberang, 2. Kelompok Kasmani yang bermarkas di Gunung Samarinda, 3. Kelompok Anang Acil yang bermarkas di Gunung Malangdam, 4. Kelompok Amir Hamzah Yusuf dan Mo. Rashid yang bermarkas di Nenang, dan 5. Kelompok Jura yang bermarkas di Samboja. Dengan terbentuknya kelompok-kelompok pejuang bersenjata tersebut, mereka melaksanakan aksinya secara gerilya. Selanjutnya di Balikpapan juga dibentuk Organisasi Front Nasional Indonesia, FONI, dan Partai Politik Ikatan Nasional Indonesia, ini, yang juga diketuai oleh Aminuddin Nata. FONI didirikan di Balikpapan pada 29 November 1945 dengan tujuan menghimpun dana-dana perjuangan dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara ini yang dibentuk pada tanggal 5 Juni 1946 bertujuan untuk memudahkan penyampaian berita-berita umum dari ini pusat di Balikpapan kepada seluruh cabang-cabang di daerah di Kalimantan Timur. Penyampaian berita tersebut dalam bentuk majalah mingguan dengan nama Suara FONI yang diasuh oleh Aminuddin Nata dibantu Abidin dan Najaluddin. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.